direkam oleh Bapak, jadi bersiap-siap. Alurnya gimana Pak Luman? Perkenalkan diri dulu, siapa sebagai coach gitu? Iya. Ayamnya cuma 2 loh. Bentar. Setiap sesi ya Bu Ceria ya? Nah, boleh. Biar tahu siapa jadi coach, dan pengamat. Kenalan diri ya nak? Ya gitu aja lah. Ya, nanti kan dipotong tuh videonya sampai ke komentar pengamat gitu ya. Oke, kita mulai. Mungkin diingatkan kembali urutannya, Bu. Masih ada catatannya? Tunggu ya Pak. Untuk kasus satu yang jadi coachnya Ibu Indah, coachnya Pak Chan, dan pengamatnya Bu Ceria. Kasus 2, coachnya Bu Ceria, coachnya Pak Lukman, dan pengamatnya Bu Indah. Untuk kasus 3 ada 2 orang. Yang pertama coachnya Pak Chan, coachnya Bu Ceria, pengamatnya Pak Lukman, dan yang satu lagi kasus yang ketiga coachnya Pak Lukman, coachnya Bu Indah, dan pengamatnya Pak Chandrianto. Oke, berarti Bu Indah dan Pak Chan ya, serta Bu Ceria untuk yang pertama. Ayam. Kita mulai Pak Lukman, Pak Chan, Bu Ceria. Silakan. Siap Bu, siap. Oke. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Smita, CGP Angkatan 2 Kabupaten Bengkalis dari SD S Cendana Duri. Saya di sini berperan sebagai coaching. Silakan yang berikutnya Pak Chan. Perkenalkan, nama saya Chandrianto. Saya dari SDN 10 Talamandau. Di sini saya sebagai coachnya. Pengamatnya Bu Ceria. Oke, saya Ceria Novita Sari Panjaitan, saya CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Bengkalis. Pada kasus 1 ini saya berperan sebagai observer atau pengamat. Oke. Baik, kita akan segera mulai. Sudah siap Pak Chan? Siap. Oke. Terima kasih Nanda Chandrianto sudah menemui Ibu siang ini. Ayo silakan duduk. Ya, Assalamualaikum Bu. Ya, ini Bu. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat Bu. Begini Bu, saya ada yang sedikit bercerita sama Ibu Bu. Apa Ibu ada waktu Bu? Iya, boleh. Ibu mau waktu sekarang. Tapi sebentar laptop Ibu ini lagi apa? Baterainya low. Siap mendengarkan apa yang Ananda Chandrianto mau sampaikan. Silakan. Gini Bu, saya kan di kelas itu sering mengadakan kelompok. Jadi, tetapi di dalam kelompok saya itu kawan-kawan tidak mau bekerja sama Bu. Jadi apa-apa saya semua ada tugas saya semua. Pokoknya semuanya saya dikerjakan Bu. Jadi gimana itu Bu? Baik. Ibu juga mengamati ya dalam pembelajaran di kelas. Chandrianto kelihatannya tidak bekerja sama dengan teman-teman, lebih suka bekerja sendiri dalam menyelesaikan tugas. Namun kita sama-sama tahu ya bahwa kita dalam makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, harus bisa bekerja sama dengan orang lain.
Ibu senang juga nih bahwa Chandrianto itu sudah merasakan ada yang tidak nyaman ya dalam kegiatannya di kelas. Nah, jadi kita akan membicarakan apa yang Chandrianto rasakan. Kalau begitu, apakah Chandrianto sudah tahu tujuan kita berbicara pada pertemuan ini? Iya Bu, itulah saya datang ini kan ingin cari solusi atau saya ingin bercerita keluh kesah saya di kelas Bu. Jadi kan alangkah bagus dikerjakan sama-sama Bu, tapi ya kalau kenyataan di kelas ini semuanya saya Bu, tapi tugas saya semua, jadi kawan ya enak-enak aja Bu, saya jadi yang saya merasa dirugikan saya gitu. Tapi di satu sisi juga saya ingin kawan-kawan itu bekerja sama saya Bu. Ada tugas kelompok dikerjakan sama-sama, jadi sama-sama lah capeknya Bu. Oke, baik. Ibu sudah mendengarkan bahwa Chandrianto di dalam kerjasama dengan temannya itu sering lebih banyak mengerjakan tugas, temannya tidak terlibat aktif, kemudian berharap bahwa temannya bisa ikut sama-sama menyelesaikan tugas sehingga Chandrianto merasa tidak terbebani dengan tugas kelompok. Begitu ya maksudnya? Iya Bu, Mas ya keinginan cantuk itu kerja kelompok atau kerjakan sama-sama, jadi bukan hanya saja yang mengerti tentang pembelajaran, tapi dengan adanya belajar bersama, mengerjakan bersama-sama kan nanti semuanya kami jadi mengerti pembelajarannya Bu. Ya, bagus. Harapannya bahwa teman-temannya juga terlibat ikut aktif begitu ya. Nah, Ya. Sekarang Chandrianto sudah tahu apa saja yang masalah yang dirasakannya, kemudian harapannya. Nah, dari harapan-harapan itu, apa kira-kira yang sudah diusahakan supaya temannya bisa terlibat aktif dalam kegiatan bersama? Itulah Bu, saya ada juga terpikir sambil menung, saya kan terpikir kalau saya kerjakan ini bersama-sama, pekerjaan yang berat itu kan jadi ringan Bu, kemudian kawan-kawan pun bisa mengerti pembelajaran, dan saya pun jadi tidak egois gitu Bu, atau menang sendiri gitu Bu. Jadi saya terpikir alangkah lebih baik kalau suatu pekerjaan itu dikerjakan sama-sama. Jadi pekerjaan yang berat menjadi ringan ya Bu ya, kayak gitu kan Bu. Nah, ya benar. Pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Yang sekarang Ibu mau tahu nih, apa usaha yang sudah dilakukan untuk mengajak teman-teman itu mau ikut bekerja sama? Apa yang sudah Chandrianto lakukan? Ya kemarin kan ada Ibu ngasih tugas yang matematika tuh, saya kan dapat kelompok si Putri, si Rian, dan Hobi. Jadi kemarin itu saya beranikan diri aja sama kawan-kawan itu, soalnya kan 4. Jadi saya bagikan satu orang satu soal gitu Bu. Jadi kami kerjakan sama-sama. Kebetulan enak ya Bu kalau kerjaan yang tugas kelompok itu dikerjakan sama-sama gitu. Jadi kami pun tidak menunggu waktu yang diberikan Ibu 15 menit, karena kami kerjasama, ya alhamdulillah 5 menit sudah siap semua Bu. Hebat anak-anak Ibu ya, bagus ya. Berbagi tugas dengan teman-teman ya. Ya betul Bu, enak Bu pekerjaan. Jadi saya mengerti, si Putri ngerti, si Rian dan Rido juga ngerti gitu Bu. Jadi pembelajaran, jadi pun tugas pun cepat kami siapkan gitu Bu.
Ya, itu betul itu. Jadi supaya temannya terlibat, Chandranto tidak merasa terbebani, dilakukan pembagian tugas. Nah, itu sudah ada satu langkah maju yang Chandranto lakukan. Apakah ada hal lain yang juga dilakukan untuk membuat temannya semakin terlibat dalam kegiatan bekerja sama? Nah, ini Bu, kemarin tuh kami juga dapat tugas kan, tugas ini kami gotong royong itu di kelas, bersihkan kelas. Ini kami kerjakan sama-sama Bu. Ternyata sampah yang begitu banyak karena kami kerjakan ramai-ramai itu enak Bu. Badan saya pun nggak jadi capek gitu. Kami sama-sama bekerja gitu. Jadi tidak ada yang capek sendiri, tapi sama-sama kami menikmati Bu. Setelah kami bersihkan tuh kami makan sama-sama. Kami bersihkan kelas, kemudian kami mengadakan ini sama di kelas itu makan bersama. Kami bawa nasi dari rumah Bu. Enak loh Bu. Ah iya, kalau begitu Bu bisa simpulkan ya bahwa Chandranto dan kelompok itu betul-betul melakukan kerjasama sehingga semuanya merasakan senang melakukan kegiatan tersebut ya, bahagia melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi sama-sama terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi sudah ada dua yang Ibu tangkap dari yang Chandranto sampaikan untuk mengajak teman itu bekerja sama, dibagi tugas kelompoknya, kemudian dilakukan bersama-sama. Apakah ada lagi yang terfikirkan apa yang akan dilakukan supaya temannya tetap mau bekerja sama? Ya, sepertinya semua pekerjaan itu harus kita kerjakan sama-sama Bu, biar menjadi kerja itu menjadi ringan gitu kan Bu. Kemudian rasa persaudaraan kita pun tinggi. Nah, ya. Betul, dengan bekerja sama maka akan terjalin rasa persaudaraan di antara kita yang bekerja. Itu benar. Nah, Ibu sendiri bahwa Chandranto dengan permasalahannya sudah tahu caranya ya, apa yang akan dilakukan supaya temannya mau bekerja sama. Nah, untuk masa yang akan datang kira-kira apa ya? Apa saja yang akan Chandranto tetap terlibat aktif dalam kerjasama? Ya, rencana saya ya gimana caranya semua pekerjaan ini hal yang baik mau saya bawa secara bersama-sama itu Bu, yaitu kerja kelompok, pembersihan kelas, jadi ada timbul rasa persaudaraan kami gitu Bu, jadi kita sama-sama capek ya Bu ya, sama-sama capai tujuan yang akan kami capai, misalnya bersihin kelas tadi gitu ya. Oke, jadi Chandranto sudah punya banyak ide ya untuk mengajak teman-temannya bekerja sama. Nah, sekarang bagaimana perasaannya setelah mengungkapkan semua perasaannya yang tadinya merasa tidak nyaman? Sekarang bagaimana rasanya setelah bercerita ini? Itulah Bu, karena saya udah tahu itu pembelajaran seperti itu, ya alhamdulillah tenang saya setelah cerita. Jadi saya tahu apa manfaat dari kerjasama, banyak faedahnya lah Bu. Ini baiklah yang saya rasakan. Merasakan bahwa banyak manfaatnya, kemudian merasa tertekan lagi ya, Ibu harapkan tidak merasa terbebani lagi setelah mengajak teman-temannya bekerja sama ini. Nah, jadi yang akan datang untuk hari-hari yang akan datang tentu Chandranto sudah tahu apa-apa yang akan dilakukannya untuk menghadapi permasalahan dengan teman-temannya ya. Iya Bu. Oke. Nah, kalau begitu Ibu senang bahwa kamu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan menimbulkan perasaan gembira bersama teman-temannya. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan? Kayaknya untuk keluh kesah saya hari ini cuman itu dulu lah Bu. Nanti kalau apa saya hubungin Bu lagi. Ibu kan enak nih tempat saya bercerita. Jadi kapan-kapan saya akan
ketemu ibu lagi gitu. Oke lah. Kalau itu Ibu siap, kapan Chandrianto ada masalah, silakan temui Ibu, kita bicarakan masalahnya. Oke. Baik, terima kasih ya Chandrianto mau bercerita sama Ibu. Ibu senang bahwa anak Ibu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetap semangat belajarnya ya. Ya Bu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam. Luar biasa Ibu Indah sama Pak Chan. Ya, saya di sini kan sebagai pengamat, saya akan mencoba memberikan komentar dari tampilan dari kasus satu ya. Jadi kalau berdasarkan dari lembar observasi, saya melihat dari yang pertama dalam tujuan. Kalau model cerita ini kan T-nya adalah tujuan. Tadi di percakapan antara ibu dengan murid itu sudah menyampaikan apa sih tujuan dari pembicaraannya. Jadi secara tidak langsung tujuannya sudah terlihat. Yang kedua, untuk identifikasinya saya juga melihat ibu sudah memberikan berbagai pertanyaan-pertanyaan, dan dari berbagai pertanyaan itu juga ibu memberikan umpan balik yang dimana mengarahkan si coachnya untuk bisa mengemukakan permasalahannya dengan jelas, sehingga dia pun bisa memikirkan secara tidak langsung kira-kira nih apa nih solusinya. Dan yang ketiga, untuk rencana aksinya juga sudah sangat terlihat. Tadi saya lihat ibu memberikan berbagai pertanyaan dan adanya umpan balik mengenai rencana aksi dari si coach tadi. Ya, tadi rencananya sudah dikemukakan oleh si coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, untuk tanggung jawabnya saya lihat sama juga, sudah terlihat tadi dengan memberikan berbagai pertanyaan atau umpan balik mengenai komitmen yang disampaikan oleh si coach tadi, bahwa dia mengatakan dia kan akan berusaha untuk mau bergabung dengan teman-temannya. Artinya tadi dia juga sudah mengatakan bahwa secara umum manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri kan gitu kan, membutuhkan bantuan orang lain. Dan di sini tadi di tanggung jawabnya saya melihat ibu sudah mulai memberikan umpan balik mengenai komitmen kepada coach untuk menjalankan rencana aksinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ceria. Baik, rasanya selesai untuk kasus pertama ya Bapak Ibu. Mantap, selesai itu. Maaf, Ini ada suara-suara di belakang ya Bu ya. Pengamat dua nggak ada komen. Gimana Pak? Pengamat dua nggak komen. Nggak. Satu pengamat Pak. Satu pengamat Pak. Hah? Satu pengamat Pak. Pengamat satu ya, boleh. Iya, setiap ini satu pengamat. Satu pengamat ya. Iya Pak. Boleh. Sesuai latihan semalam Pak ya. Iya ya. kita lanjut yang kedua. Siapa Pak Uhan? Oke, siap saya Bu Ceria. Bu Indah. Bu Indah. Oke. Oke. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ceria. Saya di sini nanti kami mencoba mempraktekkan untuk kasus 2-nya, di mana saya berperan sebagai coachnya. Dan untuk coachnya ada Pak Lukman, dan pengamatnya ada Bu Indah. Ya, kita langsung saja ya Pak ya. Oke, silakan. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, anak Ibu. Lukman, ada apa nih datang? Ada apa nak? Ibu lagi sibuk nggak Bu? Oh tidak, ada apa ya nak? Ini, Apa kita sini aja dulu, coba sini ya, dekat aja. Silakan masuk ke kelas, kita di kelas aja bicaranya ya. Kayaknya ada yang penting nih. Oke. Ada apa nih? Ada yang bisa Ibu bantu nak? Ini Lukman mau cerita nih. Lukman merasa diperlakukan tidak adil nih oleh salah seorang guru. Oke, diperlakukan tidak adil. Emang bagaimana diperlakukan tidak adilnya nak? Nah, jadi di kelas ini dengan guru seperti guru yang sekarang ini sering disindir
karena Lukman ini tidak mengikuti les privat sama beliau gitu. Oh, jadi kamu merasa kamu ketika pembelajaran ibu itu disindir gara-gara tidak ikut les sama ibu tersebut. Betul. Oh, oke. Lukman jadi merasa ini perlakuan yang tidak adil untuk Lukman sendiri, Bu. Oke, kalau begitu Miss mau tanya, bagaimana dengan nilaimu? Mungkin ada masalah, mungkin tidak dengan nilai kamu. Nah, ini menjadi lebih kuat lagi yang dirasakan Lukman. Ternyata nilai yang diperoleh Lukman pun jadi lebih rendah dari biasanya dan dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, Bu. Oke, mungkin oke, sebelum ke situ misalnya Miss mau bertanya lagi nih sama kamu. Ini kan sebelum Miss mau membicarakannya lebih dalam dan Miss pengen tahu kamu bicaranya permasalahannya apa. Kira-kira nanti apa sih yang kamu harapkan dari pertemuan kita ini dulu, Nak? Ya, harapannya setelah Lukman cerita ini nantinya Lukman bisa mengetahui apa memang karena Lukman tidak ikut les privat sama ibu ini, kemudian nilainya ini kurang ini karena tidak ikut les privat, dan apakah ibu guru Lukman ini memang betul-betul menyindir gitu, karena sering-sering disebut Lukman ini nggak pernah ikut les sama ibu sih, kemudian berbeda dengan yang teman-teman yang lain yang ikut, makanya ayo ikut gitu. Oke, sekarang yang ikut les sama ibu itu apakah hanya Lukman atau ada temannya yang lain? Nah, sebetulnya sebagian besar ikut les, Bu. Oke, berarti artinya kan bukan hanya Lukman yang tidak ikut, ya kan? Betul. Oke, kalau misalnya begitu, tadi Lukman menceritakan sama Miss, katanya Miss itu, ibu itu mau suka menyindir-nyindir. Sekarang ibu mau bertanya sama kamu, apakah menurut kamu ibu itu memang menyindirnya sama kamu atau tidak? Gimana ya, Bu? Atau ada nggak ibu itu menyebut nama Lukman? Nggak ada juga sih, cuman jadi bingung juga apa itu menyindir atau sebetulnya menyindir itu bagaimana ya, Bu? Oh, kalau dia menyindir itu, anak Miss, kalau dia menyindir itu dia suka mengatakan dengan menyebut nama biasanya, Nak. Nah, sekarang Miss mau tanya, nama kamu disebut apa tidak? Nggak pernah sih, Bu. Nggak pernah. Berarti kalau nama kamu tidak disebut, apa yang bisa kamu simpulkan di situ? Kemungkinan apa? Ya kemungkinan apa ya, Bu? Termasuk disindir bukan ya, Bu? Kadang bingung juga, Bu. Ibu Indah bisa matikan speakernya, Bu? Oke. Lukman jadi bingung, Bu. Kadang ini termasuk ibu guru Lukman ini menyindir atau bukan, Bu? Oh, coba tidak Miss. ada menyebut nama Lukman sebetulnya. Itu, coba kamu pikirkan, coba kamu berpikir sendiri, coba ya, Miss ajak kamu untuk menyimpulkannya sendiri ketika kita dalam lingkungan atau dalam kelompok tertentu, kalau misalnya ada orang yang tidak disebut namanya, bisa nggak dikatakan menyindir nama tertentu? Enggak ya, Bu ya. Ayo, jadi apa nih kesimpulannya nih, kalau menurut Lukman? Mungkin berarti ibu tuh ya tidak maksud menyindir karena tidak nama Lukman nggak disebut. Iya, itu dia. Nah, itu ya. Jadi ibu itu sebenarnya tidak menyindir kamu karena kan nama Lukman tidak ada disebut, ya kan? Nah, sekarang Miss mau tanya, biasanya ibu itu lesnya setiap hari apa atau jam berapa gitu, Nak? Setiap sore 1 minggu itu 2 kali, Bu. Oke. Ketika teman kamu les sama ibu tersebut, tadi kan Lukman ada cerita nih, kalau nilainya juga kurang, kan gitu kan?
kok berbeda nih dengan temannya yang les kan gitu. Sekarang Miss mau bertanya, ketika teman kamu itu les, mereka kan lesnya tuh sore. Nah, Lukman ngapain di situ? Nah, Lukman pun kadang ya pertama mempelajari pelajaran yang sudah. Kemudian kadang kalau sore ya membantu orang tua juga. Seperti itu, Miss, kegiatan Oke. sorenya. Coba kamu pikirkan sendiri, teman kamu ketika les, mereka tuh kan belajar tuh setiap beberapa hari. Sementara tadi Lukman mengatakan kadang harus belajar enggak, karena ada tadi kata kadang. Berarti kan tidak konsisten kamu belajarnya. Iya kan? Jadi Iya juga sekarang sih, Miss memang. mau tanya sama Lukman, kira-kira apa nih yang menyebabkan nilai Lukman ini jadinya rendah atau lebih agak kurang dibanding temannya yang les? Coba Lukman sendiri yang simpulkan, ayo. Gitu ya. Pertama mungkin karena Lukman apa ya, Miss? Kira-kira apa belajarnya kurang atau gimana, Miss? Iya, itu ya, Nya. Karena memang kamu belajarnya kurang. Kan tadi Miss sudah sampaikan, teman kamu nih belajar nih, ada jam lesnya. Tadi Lukman mengatakan, saya kadang belajar, Miss, tapi kadang membantu orang tua juga. Nah, ternyata kamu udah bisa simpulkan kan? Ternyata kamu juga kurang konsisten dalam belajar. Itu ya. Makanya menyebabkan apa, Nak? Ya, Nilainya? jadi nilainya kurang juga dibanding teman-teman yang mungkin jadwalnya rutin belajarnya ya, Miss, gitu ya. Iya, itu dia. Nah, berarti kamu bisa ya menyimpulkannya ya. Iya, Miss, betul, Miss. Oke. Kalau kamu sudah tahu sekarang apa nih yang menyebabkan kamu seperti ini, sekarang Miss mau ajak kamu. Kira-kira apa nih rencana kamu ke depannya nih? Karena kamu kan udah tahu nih penyebabnya apa. Nah, apa rancangan kamu? Ya, berarti Miss, pertama memang Ibu Guru Lukmani ya tidak ada niat apapun ya di kelas. Ya, bagus. Kemudian yang kedua memang sore ini Lukmani mungkin akan fokus belajar, Miss, untuk mengejar ketertinggalan dibanding teman-teman yang ikut les, karena walaupun misalnya sore membantu ya mungkin malamnya, Miss, Lukman akan terus belajar. Hebat, luar biasa. Hebat sekali anak Miss ini ya. Ternyata kamu hebat. Berarti kamu udah sadar nih, ya, sudah bisa mencari solusi dari setiap apa yang kamu jumpai. Nah, Miss mengharapkan kamu bukan hanya untuk hari ini saja kamu katakan, ya. Jadi untuk kedepannya anak Miss tetap semangat dalam menjalankan tugas kamu sebagai pelajar. Itu ya, Nak ya. Oke, jadi nanti kalau misalnya kamu belajar matematikanya setiap hari apa di sekolah, Nak? Setiap hari Senin dan Kamis. Oke, Senin dan Kamis. Jadi kalau misalnya setiap hari Senin atau setiap hari Kamis, Miss-nya atau gurunya datang ke kelas. Nah, apa yang kamu lakukan lagi? Ya, mengikuti belajar dengan Ibu Guru Lukmani dengan baik. Dengan baik, good. Kemudian ya ketika ada yang kesulitan bertanya sama Ibu Gurunya. Hebat, iya. Sama satu lagi tadi, yang ini yuk. Apa tuh, Miss? Tadi ada kata menyindir katanya. Ayo, kita harus berapa ya, Miss? Ayo. Apa ya? Tidak? Tidak. Ayo. Apa yuk? Kan tadi Lukman tadi mengatakan tadi kemarin Miss itu suka menyindir-nyindir gini-gini. Oke, ketika kamu besok sudah masuk pelajaran Ibu itu, apa yang kamu lakukan? Tetap berpikir baik, positif, Miss. Iya, itu dia. Tetap berpikir positif. Karena berarti Ibu tuh bukan menyindir ya. Karena iya, betul. Menyindir tadi karena nggak ada nama Lukman disebutnya. Oh iya, betul sekali. Jadi kadang kan bukan hanya ibu matematika saja, guru lain mungkin juga mau begitu. Kalau misalnya nilai anaknya rendah, pasti ada rasa kesal atau kecewa dari gurunya.
Mungkin, Iya. tapi mungkin Lukman kemarin merasa kayaknya aku disinggung-singgung kan gitu. Bisa ya Iya. nak ya? Ya Miss. Bisa. Jadi Miss harapkan nanti ketika kamu sudah masuk pelajaran ibu itu, coba ulangi lagi apa komitmen kamu. Baik, pertama Miss akan belajar sungguh-sungguh, baik saat di sekolah dengan Ibu Guru Lukman itu, kemudian ya berpikir positif apapun yang disampaikan karena itu kan Guru Lukman juga pastinya baik. Hebat, iya betul. Kemudian kalau nilainya kurang berarti memang itu bisa jadi karena Lukman memang kurang belajar ternyata dibanding Iya. teman-teman yang lain. Berarti walaupun Lukman sorenya tidak ikut les karena bantu orang tua, mungkin Lukman belajar di waktu lain gitu ya Miss ya. Iya, hebat sekali. Memang kamu anak Miss yang paling pintar, paling hebat ya. Sekarang Gitu. gimana Makasih, nih Miss. perasaannya Lukman? Gimana nih perasaannya? Lebih plong aja Miss karena Lebih plong ya? Oke. Makasih ya Miss. Iya, tetap semangat ya nak belajarnya ya. Ya Miss. Oke, nanti pulang hati-hati ya. Ya Miss. Oke, terima kasih. Makasih, sampai jumpa lagi Miss. Oke. Oke, hebat sekali Bu Ceria penggalian dari coachnya sehingga salah persepsi dari coachnya itu bisa tergali semuanya. Dan saya melihat bahwa dalam langkah-langkah untuk melakukan coaching mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu Bu Ceria sangat berusaha pada tahap-tahapnya itu betul-betul menggali dan memberi umpan balik sehingga coachnya bisa memahami permasalahan dan mengungkapkan apa-apa saja yang dia rasakan sampai menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa membuat komitmen apa yang dilakukannya pada setelah pertemuan kali ini. Saya sangat senang sekali bahwa merasa itu mengalir dan tahap-tahap itu sudah terlaksanakan dengan baik. Demikian yang saya amati. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Bu Ceria. Oke. Lanjutlah kasus berikutnya. Baik, silakan Pak Chan atau saya. Oh ya, kasus 3 ya. Kasus 3. Apakah Pak Lukman dengan saya atau Bu Ceria dengan Pak Chan duluan? Boleh, bebas. Gimana Pak Chan? Gimana? Siapa aja petugas tadi lupa saya lupa. Kasus 3 Pak Chan dengan Bu Ceria atau Pak Lukman dengan saya. Oke. Biar saya coachingnya nak. Tadi udah jadi coach ya. Jadi pengamat aja lah pengamat atau saya jadi ini. Pak Chan. Oh yaudah berarti. Oh enggak sesuai latihan semalam aja lah biarlah saya jadi coachnya. Pak Chan belum jadi coachnya. Nah kita semua harus jadi coach. Ya, saya jadi. Jadi makanya Berarti Pak Chan siapa dulu Pak Chan atau saya dulu nih kan jadi coach. Kasusnya sama itu nih. Oh. Enggak, ini kan coaching coachnya yang bertanya sama coachnya tanya pendapat nih. Iya. Maksud saya Bapak kita dulu Pak atau orang Pak Luman? Kita dulu lah. Oh kita dulu. Oke. Silakan Pak Chan pembukaan karena Pak Chan yang coachnya kan. Saya pengamat berarti. Pak Luman. Bu Indah mohon maaf mic-nya. Iya, itu dari tadi. Tadi saya lupa ngingetkan. Lagi ramai. Iya nggak apa-apa. Menampilkan tentang kasus yang ketiga yang sebagai coachnya saya sendiri Chandrianto dan coachnya Bu Ceria Novita Sari Penjahitan, kemudian pengamatnya Pak Lukman. Oke. Selamat siang Pak Chan. Siang Bu, ada apa nih Bu? Lagi repot nih Pak. Enggak Bu, lagi sedikit ada kerjaan Bu, tapi enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Boleh nggak kita sedikit bicara nih Pak Chan?
Boleh, boleh Bu. Apa Iya. yang bisa saya bantu tuh Bu? Gini Pak Chan, aku kemarin dapat teguran dari kepala sekolah. Hmm. Oh, Eh, apa permasalahannya tuh Bu? Kok bisa ditegur pula? Kan kemarin kita ada supervisi tuh sama Hmm. pengawas kan. Nah kebetulan pengawas itu masuk ke kelas saya. Oh, Ternyata, masuk berarti ya. ternyata ketika supervisi berlangsung, ya saya memberikan yang terbaik kan seperti itu kan. Namun pada saat itu memang kebetulan saya lupa Pak Chan bawa buku teks. Oh. Sementara teman saya yang di sebelah tuh mereka menggunakan buku teks gitu loh. Jadi pengawas itu nggak terima atau tidak apa namanya menyalahkan saya karena itu tidak baik katanya. Karena itu tidak sesuai dengan kurikulum gitu. Jadi karena saya mengatakan bahwa ya nggak masalah ya Pak ya, karena kan saya bisa juga menyampaikan materi kepada anak-anak dengan baik. Namun ketika saya mengatakan itu tersinggung pula lah nih pengawas. Oh gitu. Disampaikanlah kepada kepala sekolah, saya kena tegur. Bagaimana nih Pak Chan? Oh jadi gini. Oh berarti permasalahannya ada miskomunikasi sedikit gitu Bu ya? Iya. Nah, jadi gini Bu, sebenarnya kita seorang guru ini memang harus perangkat pembelajaran itu tidak boleh tinggal sama sekali. Seperti saya contohkan gini Bu, Ibu kan dari rumah nih perjalanannya ke sekolah. Ibu nih tahu nih dari rumah ke sekolah nih taunya udah ada petunjuknya bahwa melewati jalan-jalan ini gitu ya Bu ya. Iya. Tetapi Ibu tahu enggak apa hambatan selama perjalanan dari rumah Ibu di Sebanga nih ke Duri ini? Nggak ada mungkin Pak hambatannya. Cuma mungkin kadang ada mungkin palingan lampu merah atau macet palingan itu ya Pak ya? Iya enggak. Nah, itu kan secara yang sekebetulan mungkin yang Ibu pernah jumpai. Pasti ada hal-hal yang tidak yang Ibu tidak sadari bisa terjadi menjadi hambatannya gitu. Oh, mungkin kayak apa ya Pak ya? Hujan kali ya? Betul. Banyak-banyak hal ya Bu ya. Iya. Jadi hambatan itu itulah yang jadi nanti untuk memperlambat kita sampai ke tujuan kita. Dari Sebanga Iya, betul Pak, betul. Ibu dari Sebanga nih ke Duri Ibu biasanya perjalanannya 5 menit sampai ya Bu ya. Sampai. Oh, cepat kali ya Pak. Ya kita umpamakan seperti itu. Oh iya. Tapi itu kan kalau lancar-lancar aja Bu. Iya, betul Pak Chan. Kadang kalau nggak lancar ya Pak Chan ya, kadang sampai setengah jam baru nyampe. Iya. Kemudian mungkin sampai ke sekolah ini kita nggak tahu yang dari rumahnya rapi tadi kan. Oh iya. Entah kena hujan, entah ini kan banyak hambatan ini Bu. Iya Pak. Sehingga banyak yang tak maksimal kita sampai sekolah. Jadi hambatan-hambatan yang kita tidak ketahui, yang kita tidak terduga ini kan bakalan muncul gitu Bu. Iya. Oh berarti sama juga ya Pak ya kalau dalam pembelajaran kita sebagai guru ya. Kadang kita nggak tahu juga ya apa yang terjadi kan gitu ya. Apalagi kalau misalnya ketika misalnya nih jauh-jauh misalnya saya misalnya di pertengahan jalan atau bagaimana nggak bisa hadir ya Pak ya. Iya betul. Padahal kadang nanti kalau guru yang menggantikan kan membutuhkan buku juga gitu untuk mereka bisa pegang. Oh iya Pak. Memang sih apa namanya saya punya buku tapi ke buku saya itu sering saya tinggalkan di rumah Pak Chan, menyiapkan materi untuk besok. Rupanya kayaknya kemarin ketinggalan jadi nggak saya bawa. Tapi kan kadang saya merasa kan saya sudah memberikan yang terbaik, buktinya saja karena saya mungkin sudah bisa mengajari atau materi sudah berulang-ulang, jadi menurut saya nggak perlu pakai buku kan nggak masalah juga gitu loh. Tapi cuma tadi yang Ibu Bapak sampaikan tadi, oke, ketika misalnya sesuatu terjadi kita nggak tahu ya. Nah, kita perlu juga nih apa namanya ancang-ancang lah dari jauh nih
apa kira-kira yang akan terjadi kan gitu kan. Nah, Oh, oke Pak, oke saya paham. Berarti secara tidak langsung berarti saya yang salah ya Pak ya? ya betul. Jadi gini Bu, jadi Hmm, kalau saya umpamakan perjalanan tadi, seandainya ibu nih udah tahu nih perjalanan ini Bu, mm-mm, sampai di Pokok Jengkol mungkin hujan. Jadi karena mm-mm, mm-mm, ibu tidak ada persiapan apa-apa, mm-mm. ibu berhenti di sini sehingga Iya, makan iya, waktu. iya. Tapi kalau ibu ada persiapan dari rumah apa semua gitu kan, itu Heeh. perjalanan ini mau hujan mau apa mungkin Iya. itu hanya kendala kecil saja gitu. Iya, iya ya Pak ya. Nah, Oke Pak, berarti saya nggak perlu sakit hati kayaknya ya, karena memang yang disampaikan pengawas itu benar. Apalagi mungkin kayaknya kita sebagai guru, ya yang paling utama itu sebenarnya ya RPP, buku itu yang harus kita miliki kan gitu ya Pak ya. karena Karena memang saya pernah kemarin ada kejadian juga nih Pak, ketika saya mengajar gitu ya kan, ada mungkin murid Bu nggak ngerti halaman sekian. Nah saya kebetulan nggak punya buku karena yang saya tangkap itu kalau kita udah memahami materi ya wes jalan aja ngalir gitu ya kan. Rupanya secara tidak langsung lagi ya buku siswa saya pinjam ya kadang mengganggu siswa juga ternyata. Iya Nah, Pak jadi ya. jadi sekarang ibu sudah bisa menyadari diri Bu ya, yang Iya. disampaikan itu sebenarnya bukan hal kesalahan kita gitu, tapi itulah kekurangan pada diri kita katanya. Oke Pak Achan. Iya Bu. Kayaknya untuk berikutnya berarti saya sudah bisa menyiapkan. Oh kayaknya kalau enggak gini kali ya, saya minta buku aja 2 ke sekolah ya. Satu saya tinggal di rumah, satu lagi saya tinggal di kelas. Jadi kalau misalnya sesuatu terjadi, bisa lah untuk mempersiapkan diri ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Makasih ya Pak Chan. Akhirnya Ya. saya lega karena selama ini saya beranggapan kayaknya Bapak itu kayaknya tidak terima gitu dengan pendapat saya, dan ternyata memang benar beliau tidak terima karena memang yang saya sampaikan itu salah gitu loh. Tapi Berarti saya sekarang udah lega lah ya Pak ya. Berarti Karena mulai hari ini Ibu harus berpositif thinking gitu. Jangan Oke. Ibu ya. Iya. Makasih ya Pak. Oke, makasih ya Pak Chan ya. Berarti saya salah persepsi selama ini, dan oke lah untuk berikutnya saya akan berusaha memberikan yang terbaik, apalagi kalau ketika sudah terjadi supervisi. Semangat Bu ya. Makasih. Iya, makasih ya Pak Chan buat apanya. Oke, baik, luar biasa proses coaching yang dilakukan dengan Pak Chan dengan Bu Ceria, luar biasa ya. Jadi saya selaku pengamat akan memberikan beberapa hal. Itu yang pertama mulai dari tujuan, itu alhamdulillah tadi sudah ya, untuk tujuan apa yang mau disampaikan, mulai dari Bu Ceria menyampaikan sesuatu kepada Pak Chan selaku coach, kemudian setelah itu mulai mengidentifikasi gitu ya, identifikasi masalah yang disampaikan Ibu Ceria selaku coach, kemudian dengan perumpamaan, kemudian Pak Chan pun memberikan umpan balik, respon iya, itu merupakan bagian dari respon coach. Kemudian dan ternyata Bu Ceria pun menyadari gitu ya, menyadari secara sendiri gitu, karena Pak Chan ini hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu, sehingga ternyata ini yang kurang gitu. Jadi selalu diingatkan. Dan yang terakhir adanya komitmen. Jadi ke depan ternyata memang ketika ada supervisi ini perlu ada persiapan-persiapan, dan jangan merasa kita sudah lengkap. Ternyata bisa jadi karena di instrumen itu diminta komponen buku pelajaran yang diminta oleh pengawas. Itu luar biasa, semangat. Terima kasih Pak Chan dan Bu Ceria. Terima kasih Pak. Oke, lanjut satu lagi biar selesai. Oke. Biar langsung makan siang gitu. Tidak ada jasa. 30 menit waktu kita. Pak Chan, pengamat Pak Chan. Siap-siap.
Sebentar Bapak Ibu, saya mau meredam suara, nanti pas rekaman ada suara-suara yang mengganggu nanti. Silakan. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, break sebentar, boleh? Silakan. Berarti nanti ini kita edit lagi ya Bapak? Iya, di cut aja. Di-cut kan Dipotong. berarti yang punya kita Dipotong. kan, baru kita upload ke LMS-nya. Betul. Oke. Maaf Bapak Ibu, tadi saya di rumah rencananya mau pertemuan ini, tapi ternyata di rumah sinyalnya hilang-hilang. 9:30 saya datang ke sekolah. Seharusnya saya hari ini ngajarnya dari rumah. Jadi pas ramai banyak suara dalam pertemuan ini. Mohon Ini maaf di nanti sekolah. video. Ini di sekolah, Bu Indah. Iya, di sekolah ini Pak Lukman. Sekolah. Oke. Iya. Oke Pak Lukman, kita akan mulai. Oke, kalau sudah siap, Pak Chan insya Allah ya. Coba, siap. Oke, sip. Baik. Ready. Ready. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu Indah? Apakah Pak Lukman lagi sibuk? Enggak juga sih, kebetulan lagi duduk santai aja nih Bu Indah. Halo, Mbak. Itu Pak. Kalau gitu saya ada masalah nih Pak, mau curhat lah istilahnya kayak gitu Pak. Silakan. Boleh Bu Indah. Apa yang bisa saya bantu Bu Indah? Gini Pak, saya baru dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah menegur saya terkait dengan supervisi yang kemarin dilakukan oleh pengawas. Jadi saya tahu ada Bapak pengawas datang ke sekolah kita Bu Indah ya. Oke. Ya, kan beberapa orang yang ditunjuk untuk disupervisi mengajarnya oleh pengawas, termasuk saya salah satunya kan Pak. Di situ permasalahannya Pak. Waktu supervisi itu pengawas sudah di kelas saya waktu mengajar lupa membawa buku teks. Sebetulnya bukan lupa, saya sengaja tidak bawa karena ini kan saya mengajar di 5 kelas dengan materi yang sama, dan ini kelas yang kelima yang saya ajar. Nah, kita kan di kelas itu tidak ada infokusnya. Jadi infokus kan kita bawa-bawa selalu. Jadi ke kelas saya harus bawa infokus, bawa laptop. Kan banyak ya Pak, kan terasa Bapak ya beratnya. Laptop infokus buku teks Baik, saya sangat merasakan perasaan Ibu juga nih. Karena saya pun mengalami, saya bapak-bapak kalau bawa proyektor itu lumayan berat Bu. Itulah Pak, sehingga pas waktu mengajar saya memang sengaja tidak bawa buku teks karena saya pikir buku teks kan salah satu dari sumber belajar. Yang terpenting itu kan RPP saya bawa, dan RPP satu semester itu kan cukup tebal kan Pak. Jadi itu ada, media ada, nah yang tidak ada buku teks. Jadi Bapak pengawasnya tidak menganggap saya ini tidak melengkapi persyaratan untuk mengajar. Sampai Bapak itu bertanya, Ibu udah berapa lama mengajarnya? Nah, saya kan merasa tersinggung, Pak. Masa dengan masalah buku teks ditanyakan berapa mengajar, seolah-olah saya mengajar selama ini asal-asalan, tidak ada perencanaan. Sehingga saya menjawab semua apa yang dikatakan Bapak itu, saya jawab juga kan untuk menjelaskan bahwa saya tidak salah. Ibu langsung jawab Pak, kan, iya, maksud saya menjawab itu supaya Bapak itu paham bahwa buku teks itu kan tidak utama. Yang penting RPP langkah kerja kita ada, semuanya dari sumber belajar, dari medianya sudah sediakan. Kan buku teks Pak, kan tidak terlalu masalah yang penting-penting amat menurut saya kan Pak. Anak-anak punya buku teks semuanya, cuma saya yang tidak bawa. Tapi Bapak itu menyalahkan saya juga, jadi saya juga bertahan bahwa saya tidak salah. Akhirnya beliau mungkin tidak puas menyampaikannya ke kepala sekolah. Makanya tadi saya dipanggil oleh kepala sekolah, Pak Luman. Oh, iya. Jadi apa yang ingin Ibu capai dengan Ibu bercerita ke saya nih?
harapannya gimana itu? Saya karena lagi tidak nyaman perasaan saya ini Pak, dengan Oh, gitu. membicarakan ke Bapak nih saya berharap saya menemukanlah solusinya lagi. Gimana lah perasaan saya Pak, bisa saya memikirkan kok saya yang nggak salah, tapi kalau saya bicara ke Bapak mungkin saya menemukan hal yang bisa membuat saya tenang begitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi Ibu merasa nggak terima ya Bu ya? Seperti itu hanya Iya. baik. Baik, jadi apa yang bisa Ibu apa yang membuat meyakinkan bahwa buku itu penting gitu? Buku pelajaran itu wajib dibawa gitu. Kira-kira seperti apa Bu? Sebetulnya saya sadar juga ya Pak ya, buku pelajaran itu penting. Mungkin ada anak-anak menanyakan hal terkait buku buku teks, tapi saya tidak memegangnya. Tentu saya butuh waktu untuk mencari apa sih yang dimaksud di buku itu, untuk menjelaskan ke anak. Di situ penting sebetulnya. Tapi karena ini materi, ini sudah saya persiapkan di PowerPoint-nya, materi sudah saya kuasai, saya tidak memikirkan hal itu, bahwa tentu dalam pembelajaran itu ada hal-hal di luar konteks pembelajaran yang akan ditanyakan anak. Di situ saya merasa penting juga buku pegangan. Tapi waktu kemarin itu saya tidak mikir begitu Pak, saya mikir saya benar. Itu terasa Pak. Terus ketika Ibu menyampaikan ke pengawas, bagaimana tuh sampai Ibu sampai Bapak pengawasnya merasa tersinggung tadi Ibu sampaikannya? Itu baru saya sadari Pak. Saya menjadi tersinggung ketika Bapak itu bertanya, Ibu sudah berapa tahun mengajar? Nah itu kan seolah-olah sayanya tidak mengajar dengan baik, makanya saya mulai tinggi nada bicaranya. Nah itu saya kan biar aduh kok saya ngomong kayak gini, kok saya harus emosi, harusnya kan saya jelaskan dengan sebaik-baiknya. Tapi di situ Pak saya tahu saya salah. Baik, jadi mungkin Ibu karena lagi mengajar mungkin ya, sudah membawa proyektor yang berat gitu kan, kemudian apalagi tadi buku pun hanya sebatas buku, itu menjadi hal yang urgent sepertinya, padahal Ibu sudah siap gitu ya. Nah, mungkin jadi langsung terpancing. Jadi kira-kira menurut Ibu bagaimana nih Bu untuk rencana berikutnya? Ya, setelah saya renung-renungkan dari yang saya pikirkan tadi, pembicaraan dengan kepala sekolah, saya kadang ingat kembali apa yang saya lakukan kemarin. Saya menyadari bahwa buku teks itu memang penting dibawa oleh seorang guru ke kelas. Itu saya sadar Pak. Tapi dalam kondisi seperti ini saya juga berpikir saya harus beritahu ke pimpinan bahwa sebaiknya di kelas juga ada buku pegang untuk guru. Itu siswa kan Baik. juga biar kita tidak banyak beban berjalan menuju kelas itu membawa banyak hal. Itu yang saya rasakan, saya pikirkan Pak. Terus bagaimana untuk komunikasi ke pengawas Bu? Apakah yang Ibu lakukan kira-kira seperti apa? Ya seharusnya saya lebih bersikap sopan, mengatur tutur kata, berbeda pendapat walaupun mungkin tersinggung tapi tidak harus dengan emosi, artinya harus lebih tenang ketika hal sensitif kita dipertanyakan. Tentu kita harus menjelaskan dengan bahasa yang lebih baik lagi Pak. Betul, alhamdulillah tuh beda Ibu. Tadi di awal cerita Ibu menggebu-gebu ya, sekarang udah ada senyumnya tuh Bu. Saya Pak, setelah saya curhat sama Bapak, emosi saya. Nah sekarang aduh tadi itu ngos-ngosan rasanya gimana, kok saya dipersalahkan gitu kan Pak. Ini nangis juga Ibu, aja seperti itu, tapi sekarang saya udah mulai tenang lah Pak. Alhamdulillah. Kemudian Ibu sudah ada menghubungi atau ada rencana jumpa pengawas atau gimana, atau melalui kepala sekolah? Iya itu rencananya Pak. Saya sadar saya salah dalam hal ini. Tentu untuk menjalin silaturahmi kembali, saya kalau bisa bertemu dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dengan difasilitasi oleh kepala sekolah, saya akan menjumpai beliau.
Tapi kalau kata kepala sekolah lebih baik biar beliau saja yang menyampaikan, sudah menasihati bawahannya, saya juga akan mengikuti apa kata kepala sekolah. Tapi saya kadang-kadang menghubungi kepala sekolah, Pak, kan tadi saya masih bertahan dengan pendapat saya. Tapi sekarang karena sudah tenang hati saya berencana untuk menjumpai kepala sekolah. Dan masalah ini kan clear, Pak. Jadi saya tidak terbebani dengan permasalahan ini. Baik, ternyata memang setiap kejadian ada hikmah, Bu ya. Nanti Ibu tadi ada masukan-masukan dari Ibu tadi ya untuk supaya efektif untuk pembelajaran buku tadi apa Bu disediakan di kelas, kemudian bisa jadi dikembangkan lagi proyektornya sudah tersedia di kelas. Gitu. Jadi itu harapannya. Di balik kejadian. Ya. Baik, Ibu bagaimana komitmen dari rencana tadi? Ketika memang ada kegiatan seperti ini lagi gitu, supaya tidak terulang kembali. Kira-kira Ibu bisa mereview kembali nggak? Iya Pak, jadi saya akan sampaikan juga nanti kepada kepala sekolah, supaya ini tidak terjadi terulang kembali pada saya atau pada rekan guru lainnya. Sebaiknya buku teks disediakan di tiap-tiap kelas untuk guru-guru yang masuk kelas tersebut. Baik. Selain itu apalagi Bu tadi terkait komunikasi gimana Bu untuk dengan pengawas? Sebagai guru kita memang manusia, tapi tentu harus menjaga tata krama berkomunikasi yang baik karena kita adalah contoh teladan bagi masyarakat. Itu yang harus saya ubah pada diri saya, Pak. Baik, luar biasa. Gimana sekarang, Binda? Sudah rasanya? Terima kasih sekali Pak Lukman sudah mau mendengarkan dan saya mendapat ketenangan dan punya solusi untuk emosi saya yang tadi. Terima kasih banyak Pak Lukman. Sama-sama Bu Indah. Ini pun jadi pengalaman yang luar biasa ya bagi saya. Mana tahu nanti ada pengawas hadir, gitu pun saya akan beberapa persiapan termasuk sepertinya sepele ya tadi buku pelajaran ternyata penting. Bisa jadi termasuk dalam instrumen supervisi Bu Indah ya. Itu ya Bu Indah mudah-mudahan. Oh iya Pak. Betul. Saya lupa instrumen dari supervisi ya. Oke. Baik. Teman sudah mengingatkan saya. Baik, sama-sama Bu Indah. Terima kasih banyak juga. Ya. Jumpa lagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, alhamdulillah luar biasa ya. Jadi di sini saya menanggapi dari proses coaching antara Bu Indah dan Pak Lukman sesuai dengan Tirta, yaitu pertama tujuan ya jelas di sini tujuan dari coachingnya sesuai nih mencari solusi bukan mencari solusi tapi menggali solusi untuk menentukan jawaban atau penjelasan masalah. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasinya ya jelas nampak di sini yaitu permasalahan yang dialami oleh coach tadi. Kemudian untuk rencana aksinya sudah tampak di sini yaitu dengan pemaparan yang disampaikan oleh coach ya. Dan begitu juga aksinya ya mungkin untuk rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah seperti konsisten nih seorang coachnya memberi solusi menggali kemampuan yang ada pada coachingnya dan menerapkan dan bahkan mungkin menjadi suatu kebiasaan sehingga timbulnya kenyamanan kita dalam bekerja gitu ya, nyaman di tempat kerja kita. Mungkin hanya itu tanggapan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah, Pak Chan, Bu Ceria. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu. Udah selesai ya. Alhamdulillah Pak. Sudah Pak. Oke, nanti Sudah, kita Pak. silakan Bapak Ibu untuk live ya. Mati rekaman 2. Kita screenshot sebentar dulu.
Coba di apa dulu Bapak Ibu? Oke. Jadi nanti insya Allah saya dikirimkan rekaman, diambil yang perlu untuk Bapak ya, dikirim ke LMS. Oke. Baik, Dok. Siap Pak, siap. Silakan di leave ya. Bapak Ibu mau ada kegiatan lain silakan. Terima